Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi mata kuliah psikologi anak dengan tema perkembangan bahasa pada anak. Teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mbak Aprilia Vindi Yonanta. Kemudian yang kedua ada Mbak Devi Yogiana Arianti. Yang ketiga ada Mas Galih Restusiwi dengan saya sendiri. Kemudian yang keempat ada Mbak Nikmah Fatanisa. Kemudian yang kelima ada Mbak Windy Dwi Pertiwi. Baik teman-teman semuanya, kepada rekan-rekan kami dari kelompok 3 untuk bisa menjelaskan lebih lengkap kepada teman-teman yang ada di sini, waktu dan tempat saya persilakan. Saya Aprilia Vindi Yunanta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Semua perkembangan tersebut dikombinasikan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun tahap perkembangan anak. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini terungkap semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Perkembangan bahasa anak adalah momen yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang tua. Melihat anak mampu berbicara menjadi hal yang membanggakan sekaligus membahagiakan. Hampir setiap orang tua pasti merasakannya. Bicara tentang perkembangan bahasa anak, proses ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Pernahkah Anda takjub melihat anak Anda yang masih balita mengatakan satu kata atau bahkan satu kalimat secara utuh pertama kali? Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa perkembangan bahasa anak usia dini memang sangat mengesankan. Perkembangan linguistik atau linguistic development adalah perkembangan bahasa yang terjadi pada anak khususnya balita. Sebenarnya perkembangan linguistik ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 8 tahun. Anak yang berusia 8 tahun cenderung sudah memiliki pilihan kata yang lengkap sehingga mereka mampu berbicara layaknya orang dewasa. Perkembangan linguistik pada anak biasanya terjadi melalui beberapa tahapan, sangat jarang yang terjadi sekaligus. Adapun tahapan tersebut terjadi dengan urutan yang konsisten atau sekuensial. Pada dasarnya anak tidak butuh pembelajaran bahasa secara eksplisit, artinya Anda tidak perlu mengajarkan anak mengatakan ibu seperti guru mengajari muridnya. Pembelajaran mengenai bahasa terutama di awal kehidupan anak terjadi secara natural. Hal inilah yang membuat perkembangan linguistik pada anak sangat mengesankan. Lalu dari mana anak akan belajar bahasanya? Biasanya anak akan belajar bahasa dari orang-orang di sekitarnya yang bicara atau mengajak mereka berkomunikasi. Mereka bisa belajar dengan natural, tetapi tetap ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bicara pada anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Artinya secara genetik anak memiliki cara sendiri untuk mempelajari dan memahami sebanyak mungkin bahasa yang didengar dari lingkungannya. Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan dengan interaksi sosial yang tinggi, maka kemungkinan perkembangan bahasa anak usia dini berjalan lancar dan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri khas perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu kosakata meningkat cepat, yaitu anak menyerap bahasa baru setelah mendengarnya 1 atau 2 kali dalam percakapan. Misalnya berbicara dengan anak dalam hal apapun dan mengoreksi kosakata anak. Yang kedua, fast mapping. Fast mapping yaitu lebih mudah dilakukan untuk kata benda daripada kata kerja. Misalnya, anak menyebutkan kata benda dalam hal berbicara. Yang ketiga, terdapat peningkatan, yaitu kemampuan mengombinasikan suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kalimat-kalimat sederhana dan singkat. Karena anak belum mempunyai banyak vocabulary, semisal contohnya adalah kamu sangat membantu. Ya, benar sekali. Kamu mempunyai ide yang bagus, Nak.
Sekian, terima kasih. Saya Devi Yogiana Arianti dengan NPM 21144600062. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perkembangan bahasa pada anak. Prinsip perkembangan bahasa pada anak itu ada 5. Yang pertama, berbicara 2 arah. Yang kedua, membaca dengan mengulangi bacaan cerita. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, pengekspresian pikiran. Dan yang kelima, menceritakan pengalaman. Berbicara 2 arah yaitu adanya interaksi timbal balik antara kita dengan anak tersebut. Dalam berbicara 2 arah, kita meminta anak untuk ikut serta. Dan dalam berbicara 2 arah, anak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban. Melalui pengalaman seperti ini, anak akan belajar kosakata baru dan berbicara dalam berbagai konteks yang sangat penting bagi anak dalam memperluas pengalamannya dan berbahasa. Yang kedua, membaca dengan mengulangi bacaan cerita. Dengan cara kita sering membacakan buku cerita kepada anak, bukan hanya nilai moral saja yang dapat kita tanamkan, tetapi anak juga akan belajar bahwa tulisan dan gambaran yang ada di dalam buku sebenarnya memiliki arti. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Dengan kita memberikan arahan untuk berinteraksi dengan lingkungan, maka anak pasti akan lebih memahami tentang lingkungannya yang ada di sekitarnya. Yang keempat, pengekspresian pikiran. Pengekspresian pikiran yaitu bentuk refleks yang dirasakan anak. Terus si anak itu dengan tidak sengaja pasti akan bersuara, bertingkah laku, dan mengekspresikan mimik wajahnya untuk memberitahu pada orang yang di sekitarnya tentang apa yang dia rasakan. Misalnya, jika anak tersebut merasa sedih, wajahnya akan terlihat ditekuk atau bahkan bisa menangis. Yang kelima, menceritakan pengalaman. Semangatilah anak dalam menceritakan pengalaman mereka. Anak pasti akan merasa senang bila sedang menceritakan pengalaman mereka yang mereka dapatkan di sepanjang hari saat sedang bermain atau yang lainnya. Segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akan membacakan materi 4, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, umur. Semakin tinggi umur, maka semakin matang perkembangan anak. Yang kedua, keadaan sosial ekonomi, kondisi ekonomi yang baik menciptakan situasi perkembangan anak yang baik. Yang ketiga, kondisi lingkungan, tempat tumbuh dan berkembang anak mempengaruhi perkembangan bahasanya. Yang keempat, kecerdasan anak. Kecerdasan dalam hal ini meniru, memproduksi kata, menangkap dan menyimak, serta mengingat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak yang pertama, faktor kesehatan. Faktor kesehatan, apabila anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasa. Orang tua harus berperan aktif dalam memantau kesehatan anak. Yang kedua, faktor hubungan keluarga. Keluarga atau orang tua harus mengajar, melatih, memberikan contoh berbahasa kepada anak. Hubungan keluarga yang sehat antara orang tua dan anak, anak akan penuh kasih sayang dan memfasilitasi perkembangan bahasa. Yang ketiga, faktor komunikasi dengan baik. Yang keempat, gender. Faktor gender, anak wanita lebih cepat menunjukkan perkembangan daripada anak pria. Padahal dalam tingkat pemahaman pria lebih cepat paham daripada wanita. Oke, baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan satu persatu fase perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama adalah fase pralinguistik, itu umuran kisar 0 sampai 11 atau 12 bulan. Biasanya anak-anak itu belum, ataupun bayi itu belum mengenal banyak kata ataupun bahasa. Artinya dia belum mampu untuk mengucapkan bahasa yang formal seperti yang kita ucapkan dalam sehari-hari. Mengenal angka, abjad,
itu dia belum mampu untuk mengucapkannya ya teman-teman, belum mampu untuk mengerti. Jadi biasanya bayi itu mengekspresikannya melalui menangis sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi. Kemudian belum mengenal bahasa formal, lebih banyak berkomunikasi melalui bunyi ataupun suara-suara yang dihasilkan dari sekitar lingkungannya. Kemudian melakukan doubling seperti mengucapkan ma, ba, pa yang diulang-ulang, ma, ba, pa, ya, karena bayi umur 0 sampai 11 atau 12 bulan itu belum mampu untuk mengucapkan kata-kata ataupun bahasa yang formal tadi itu, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah fase perkembangan bahasa pada anak, yaitu fase linguistik. Yang kedua, fase linguistik, yaitu umur 1 sampai 3 tahun. Dalam fase ini ada 3 stage atau 3 tahapan. Yang pertama adalah fase kalimat ataupun fase satu kata. Dalam fase kalimat satu kata ini biasanya bayi ataupun anak itu baru mampu mengucapkan satu kalimat saja, seperti misalnya dia ingin meminum susu ataupun merasa haus, biasanya hanya mengucapkan susu. Kemudian orang tua ataupun orang sekitarnya memahami apa yang dikatakan anak tersebut walaupun hanya dengan satu kata susu, minum gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah fase kalimat dua kata, fase kalimat dua kata. Nah, biasanya anak-anak itu setelah mampu untuk berbicara satu kalimat, dia mengerti dan paham, biasanya akan dikembangkan kembali. Dia seperti menambahkan, seperti dia kalau diajak bermain keluar, biasanya melihat di sekitarnya dia ada anak-anak bermain bola ataupun bermain air, ya biasanya dia mengucapkan bermain bola gitu teman-teman. Kemudian melihat binatang, kucing siapa gitu, biasanya gitu ya teman. Biasanya kan anak-anak itu apa yang dia lihat dia ucapkan kalau masih umur 1 sampai 3 tahun. Kemudian fase kalimat dari beberapa kata. Nah, mungkin setelah dia mengerti 2 kata, dia paham, dia enak untuk diucapkan dan mengerti, mulai punya bahasa ataupun kata-kata, dia mulai mengembangkan menjadi 3 kalimat ataupun 3 kata. Misalnya seperti aku pengen minum susu gitu ya kan, aku suka pisang, aku suka susu gitu ya teman-teman. Seperti itu contohnya dari fase beberapa kalimat ataupun beberapa kata. Selanjutnya yang ketiga adalah fase diferensiasi. Fase diferensiasi ini adalah keterampilan anak mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimatnya. Kata-kata dan kalimat tersebut akan dikembangkan sedikit demi sedikit, mulai berkembang ya teman-teman, karena anak-anak itu sering berinteraksi dengan orang sekitarnya, baik di keluarga, di rumah ataupun lingkungan luar, saat orang tua itu mengajak anak tersebut untuk ikut bersosialisasi ataupun ikut berkegiatan di kehidupan sehari-harinya. Sehingga dengan anak-anak itu sering berinteraksi, akan berkembang kalimat dan kata-kata yang dia miliki sedikit demi sedikit ya teman-teman. Terdapat diferensiasi kata benda dan kata kerja dalam pemakaiannya. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata kerja, kata benda, kata depan, kata ganti ataupun kata bantu. Nah, kalau yang pertama tadi masih menggunakan kalimat telegrafik ya, seperti adik belanja warung. Nah, setelah itu diferensiasi, maka anak itu akan berkembang demi sedikit, kata-kata kalimat itu menjadi baku. Nah, jadi seperti adik mau belanja ke warung. Nah, seperti itu teman-temannya dalam fase diferensiasi ini. Nah, yang terakhir adalah fase menjelang sekolah teman-temannya, yaitu umur 5 tahun lebih atau 5 tahun ke atas. Itu biasanya anak-anak sudah mampu berkomunikasi dengan orang dewasa. Biasanya sudah mulai menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan mampu untuk bercerita. Mampu menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah cerita. Apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, itu biasanya anak-anak mulai mampu untuk menyusun ceritanya sendiri, untuk berbicara tentang yang dia alami, menceritakan kejadian yang pernah dia alami, yang pernah dia rasakan,
ataupun yang dia lihat di sekitar lingkungannya dengan menggunakan struktur yang sesuai. Ya, dia biasanya sudah menggunakan kalimat yang efektif, sedikit demi sedikit berkembang bahasa yang dia miliki, sehingga dia mempunyai keberanian untuk menceritakan kembali pengalaman dia yang dia rasakan. Oke, baik teman-teman semuanya, tidak terasa waktu dan presentasi yang kami berikan sudah berakhir. Kami cukupkan sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian rekan-rekan kami dari kelompok 3 memiliki kesalahan ataupun ketidaktepatan dalam pemaparan materi yang kami sampaikan, saya mewakili kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami lakukan. Apabila teman-teman memiliki sanggahan ataupun komentar yang positif, masukan dan saran yang bisa mendukung kami agar lebih baik lagi, kami persilakan. Dengan senang hati kami terima apa yang teman-teman berikan untuk kelompok kami. Sekian dari saya sebagai moderator pemandu presentasi pada kali ini. Apabila dari saya pribadi ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 3 mengucapkan terima kasih, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.